Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Om Pras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Si Tulang Punggung. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Arvin merupakan seorang pemuda berusia 16 tahun yang duduk di bangku kelas 1 SMA. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Anak nomor 2 masih berusia 14 tahun. Sementara anak yang bungsu baru berusia 9 tahun. Meski bukan dari keluarga berada, tapi ayah dan ibunya selalu berusaha untuk menyekolahkan ketiga anak laki-laki mereka tersebut hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hanya saja hubungan Arvin dan adik-adiknya tidak terlalu dekat. Meski tinggal di rumah yang sama, ketiganya jarang terlibat obrolan. Tidak seperti saudara-saudara lain di luar sana yang akrab antara satu sama lain. Bukan tanpa alasan Arvin tidak dekat dengan kedua adiknya itu. Karena menurut Arvin, selama ini orang tuanya hanya mengutamakan kedua adiknya saja. Mulai dari makanan, pakaian, mainan, dan lain-lain. Sementara Arvin dituntut oleh orang tuanya harus selalu mengalah dengan kedua adiknya. Dan lagi, kata orang tuanya, Arvin yang merupakan anak sulung itu harus jadi contoh yang baik untuk kedua adiknya. Jadi walaupun adiknya berbuat salah, Arvin harus berlapang dada untuk memaafkan. Kadang Arvin kesal, marah, dan iri dengan kedua adiknya jika mereka dibelikan barang baru lebih dulu. Atau saat pembagian makanan. Contoh sederhananya setiap pulang kerja. Ayahnya selalu membeli terang bulan atau martabak manis untuk mereka. Kedua adiknya selalu dapat bagian tengah yang full dengan isian. Sementara Arvin selalu dibelikan bagian pinggir yang isiannya tidak sebanyak bagian tengah. Atau ketika ayahnya membelikan nasi goreng untuk mereka bertiga, kedua adiknya pasti dapat bagian telur dadar. Sementara Arvin hanya kebagian nasinya saja, itu pun kadang bagiannya masih diminta oleh kedua adiknya. Pernah juga saat masih di SMP, Arvin ingin meminta uang untuk membeli kamus seharga 100.000 kurang lebih. Namun orang tuanya tidak memberikan uang itu dengan alasan kalau mereka ada keperluan mendadak. Tapi ternyata 2 hari setelahnya, Arvin melihat kedua adiknya pamer sepatu baru. Yang dari mereknya Arvin bisa memperkirakan harga sepasang sepatu itu berkisar antara 100 sampai 200 ribuan kurang lebih. Arvin ingat sekali. Waktu itu ia langsung marah pada orang tuanya, tapi jawaban dari orang tuanya benar-benar membuat Arvin sakit hati. "Vin, kamu kan tahu sepatu adik-adikmu itu sudah rusak, dan kami sudah dari lama merencanakan untuk membelikan sepatu itu. Kalau masalah kamus, kamu kan tidak terlalu butuh, nak. Kamu bisa pinjam dan menyalin dari teman-temanmu," kata ibunya waktu itu. "Tapi sepatuku juga sudah rusak, Bu. Bagian bawahnya sudah tipis dan bagian jempolnya sudah berlubang," isak Arvin. "Itu karena kamu suka menyeret kaki kalau berjalan. Coba kalau kamu berjalan dengan cara yang normal, sepatumu gak akan cepat rusak." "Ibu sama bapak selalu begitu. Apapun yang aku mau tidak pernah dituruti. Tapi kalau adik, tanpa mereka minta pun ibu sama bapak pasti selalu mengusahakan." Hingga akhirnya Arvin terbiasa dengan perlakuan pilih kasih dari orang tuanya. Meskipun kadang-kadang ia masih sering merasakan sakit hati atau iri pada adik-adiknya, namun Arvin memilih untuk menyembunyikan perasaan tersebut dan meluapkannya dengan tangisan saat ia sendirian. Hingga akhirnya Arvin terbiasa dengan perlakuan pilih kasih dari orang tuanya. Meskipun kadang-kadang ia masih sering merasakan sakit hati atau iri pada adik-adiknya, namun Arvin memilih untuk menyembunyikan perasaan tersebut dan meluapkannya dengan tangisan saat ia sendirian. Arvin tidak dendam, hanya saja ia memilih untuk tidak ingin terlalu akrab dengan adik-adiknya. Karena baginya, sangat menyakitkan mendengar cerita pamer dari kedua adiknya
yang selalu diberikan kasih sayang lebih dari orang tua mereka. Hari itu berjalan seperti biasa bagi Arvin. Ia memulai hari dengan mengambil dagangan titipan tetangganya sebelum berangkat ke sekolah. Dengan menjual barang-barang tersebut, Arvin mengumpulkan uang saku yang kemudian ditabungnya untuk kuliah. Dagangan yang Arvin bawa berbeda-beda setiap harinya. Kadang ia membawa risol, donat, gorengan, nasi goreng, dan mie goreng. Pulang sekolah biasanya Arvin membuat tas rajut. Dan tas rajut itu ia tawarkan kepada teman-teman maupun tetangga sekitar rumahnya. Tas rajut buatan Arvin cukup digemari dan laris di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Di malam hari barulah ia belajar untuk sekolahnya. Kegiatan Arvin memang terbilang cukup padat untuk anak sebayanya. Namun meski begitu, Arvin sangat senang menjalani pekerjaan sembilannya tersebut. Akan tetapi kehidupan Arvin berubah drastis ketika ia baru saja naik ke kelas 2 SMA. Saat itu Arvin yang baru saja pulang sekolah, terlebih dulu mampir ke rumah tetangganya guna menyetorkan uang hasil dagangan di sekolahnya tadi pagi. Dan saat sedang berbincang membahas dagangan apa yang akan dibawa besok, tiba-tiba Arvin dikagetkan oleh orang-orang yang beramai-ramai ke rumahnya. Jantung Arvin berdetak tidak karuan saat ia melihat orang-orang yang tampaknya tengah menggotong sesosok tubuh. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Arvin langsung berlari ke arah rumahnya. Nafas Arvin semakin memburu ketika ia melihat tubuh yang tadi digotong orang-orang masuk ke dalam rumahnya. Ternyata tidak lain adalah sang ayah. Arvin merasa kakinya seketika lemas, seakan tidak lagi mampu menahan beban tubuhnya. Arvin jatuh terduduk, matanya mulai berkaca-kaca. Ayah Arvin yang kini menderita stroke itu akhirnya terpaksa harus berhenti bekerja. Dan karena sudah tidak ada yang bekerja, keadaan ekonomi keluarga Arvin pun berantakan. Melihat keadaan keluarga seperti itu tentu saja membuat Arvin tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk berhenti sekolah dan mencari pekerjaan. Namun sebelum ia mengutarakan niatnya tersebut, ibunya terlebih dulu mengatakan, "Vin, apa kamu yakin ingin terus lanjut sekolah? Kalau saran ibu, lebih baik kamu berhenti sekolah lalu cari kerja. Karena di keluarga kita ini, cuma kamu anak yang paling besar dan paling bisa diandalkan. Kamu tahu kan Vin, apa yang sudah terjadi pada keluarga kita? Terlebih lagi dengan keadaan bapakmu yang seperti itu, ibu tidak bisa meninggalkannya untuk bekerja, Vin," kata ibunya. "Aku juga sebenarnya mau berhenti sekolah, Bu. Aku mau cari kerja, mau bantu keluarga." Ibunya mengangguk. Dengan tatapan sedih ia memandangi putranya itu. "Terima kasih banyak, Nak. Terima kasih banyak. Ini sudah kewajibanku sebagai anak paling tua di keluarga ini, Bu. Ibu tenang saja ya, Bu. Secepatnya aku pasti akan mendapatkan pekerjaan. Oh ya, Bu, ini aku juga ada simpanan. Selama ini uang upah dari hasil menjualkan dagangan milik Mama Lisa ke sekolahku. Aku tabung, Bu. Rencananya ini tabungan buat kuliah. Tapi sekarang keluarga kita lebih membutuhkannya, dan aku juga akan berhenti sekolah. Jadi ini uang sudah tidak ada gunanya untuk aku simpan," kata Arvin seraya menyerahkan amplop yang cukup tebal pada ibunya. "Terima kasih banyak, Vin. Kamu memang anak yang paling bisa diandalkan." Arvin tersenyum kecut. Keesokan harinya setelah berpamitan pada sang ibu, Arvin pun berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Singkatnya, Arvin diterima di sebuah toko sendal yang berada di pasar tradisional yang sangat terkenal di Kalimantan Selatan. Akan tetapi tidak berselang lama Arvin bekerja di toko tersebut. Ia berhenti karena tidak tahan dengan perlakuan salah satu teman kerjanya. Kemudian Arvin bekerja lagi di sebuah warung makan. Tapi sama seperti sebelumnya, Arvin lagi-lagi berhenti dari pekerjaannya. Namun kali ini bukan karena ribut dengan teman kerja, melainkan karena Arvin mendapatkan tawaran pekerjaan di pabrik kerupuk yang upahnya jauh lebih besar dari upahnya bekerja di warung makan. Dan hari itu diantar oleh orang yang menawarkan pekerjaan tersebut. Arvin pun berangkat ke rumah calon bosnya yang masih berada di kota yang sama. Menurut cerita dari orang itu, calon bos Arvin ini memang punya istri simpanan di Kalimantan. Jadi bila sedang di Kalimantan, dia pasti tinggal di tempat istri simpanannya. Seorang lelaki berusia 37 tahunan memakai kemeja kotak-kotak berwarna denim
tampak duduk di sofa berwarna merah di hadapan Arvin. Rambutnya rapi, wajahnya pun terlihat lembut. "Kamu mau melamar kerja?" tanya si lelaki. "Iya pak, saya bisa kerja apa saja pak." Lelaki itu mengangguk. "Usiamu berapa?" 17 tahun pak." "Wetonmu apa?" "Saya kurang tahu pak, kami tidak tahu menahu soal itu. Mendengarnya saja saya baru kali ini." "Kalau begitu, apa kamu bawa kartu keluarga?" "Ada pak, tapi cuma fotokopi." "Ya, tidak apa-apa, sini saya lihat dulu." Tanpa ragu Arvin lantas menyerahkan kakak yang ia bawa. Setelah menerima kakak Arvin, laki-laki itu langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Cukup lama Arvin menunggunya, hingga akhirnya orang itu keluar lagi sambil tersenyum. "Kamu diterima, gajinya per bulan 4 juta. Setelah 3 bulan, gajimu akan dinaikkan lagi sesuai dengan pekerjaanmu. Kalau pekerjaanmu bagus, maka gajinya akan semakin tinggi. Untuk pekerjaannya, kamu akan saya tempatkan di bagian pengemasan. Di sana kami juga menyediakan tempat tinggal, dan makan pun sudah dijamin. Bagaimana?" Dengan cepat Arvin mengangguk. Ia setuju untuk bekerja di pabrik kerupuk milik keluarga laki-laki tersebut. Kita sebut saja namanya Pak Jaya. "Baiklah kalau begitu, 2 hari lagi kita akan berangkat. Usahakan sebelum keberangkatan, kamu sudah harus di sini," ujar Pak Jaya. "Baik pak, tapi ongkosnya bagaimana pak?" "Kamu tenang saja, ongkos pulang pergi akan saya biayai." "Terima kasih banyak pak." Sepulangnya dari rumah Pak Jaya, Arvin langsung meminta izin pada orang tuanya. "Kejauhan Vin," ujar ibunya melarang. "Tapi gajinya besar bu, dan lagi ongkosnya semua ditanggung mereka. Makan, minum, dan tempat tinggal disediakan bu. Jadi gaji itu bersih. Pokoknya aku mau kerja di sana bu." "Lalu cara kamu mengirim uang untuk kami bagaimana?" tanya ibunya. "Gampang lah itu nanti bu, uangnya pasti Arvin kirimkan." "Ya sudah, terserah kamu saja. Yang penting kamu jangan sampai lupa sama kami yang di rumah." "Iya bu, Arvin tidak akan lupa. Arvin kerja pun juga untuk bantu keluarga kita, bukan untuk senang-senang." Sehari lebih awal Arvin sudah berada di rumah Pak Jaya. Ia terlihat sangat bersemangat untuk bekerja. Berkali-kali ia mengucap syukur karena sudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan saat berada di pesawat pun tidak henti-hentinya Arvin mengucap syukur, karena itu merupakan pengalaman pertamanya naik pesawat. Singkatnya, setelah melewati perjalanan panjang dari Kalimantan, mereka akhirnya tiba di bandara tujuan di Pulau Jawa. Terlebih dulu mereka ke rumah Pak Jaya. Lalu di rumah Pak Jaya itu, barulah Arvin diantar ke rumah yang memang dikhususkan untuk tempat tinggal karyawan. "Ini kamar yang akan kamu tempati selama kamu bekerja di sini. Itu ada rak untuk tempat pakaian. Kamar mandinya ada di belakang. Oh ya, kenalkan, ini namanya Adi. Dia salah satu karyawan yang paling lama kerja di pabrik. Dan dia ini juga tinggal di sini. Besok dia yang akan menjelaskan dan mengajari semua sama kamu ya. Sekarang kamu istirahat saja dulu," ujar Pak Jaya, karena memang saat itu sudah larut malam. Arvin mengangguk. Ia lalu masuk ke dalam kamar. Sebelum beristirahat terlebih dulu, Arvin membersihkan kasurnya yang tampak berdebu. Saat berbaring, bau apek tercium dari bantal yang ia gunakan. Seketika Arvin memindahkan bantal tersebut ke lantai, namun bau apek tidak juga hilang. Mungkin bau itu berasal dari spray dan kasur yang entah sudah berapa lama tidak digunakan. "Gak apa-apa, besok kasur dan bantalnya aku jemur saja, pasti baunya hilang," gumam Arvin, lalu mencoba memejamkan mata. Keesokan harinya sekitar jam 6 pagi, Arvin dibangunkan oleh Adi. Arvin disuruh untuk langsung mandi dan berpakaian. Sementara Adi menunggunya di teras depan. Kamar mandi rumah tersebut berupa bangunan terpisah yang berlokasi di bagian belakang, berjarak sekitar 1 meter dari bangunan utama. Di samping kamar mandi itu hanya lahan kosong yang diberi pagar dari bambu. Suasana di tempat itu sangat asri, namun Arvin yang tergesa-gesa karena sudah ditunggu oleh Adi tidak sempat untuk melihat-lihat sekeliling rumah tersebut. "Maaf membuat Kang Adi menunggu." "Panggil Mas Adi saja," ujar Adi dengan senyum kecil tersungging di bibirnya. "Oh iya mas, maaf." "Ya sudah, ayo kita berangkat." "Mas, ada berapa karyawan yang tinggal di rumah itu?" tanya Arvin seraya berusaha mengimbangi langkah Adi yang cukup cepat. "Dulu aku cuma sendiri, sekarang jadi berdua sama kamu.
Kalau yang lain pulang ke rumahnya masing-masing, karena karyawannya kan banyak orang sini. Arvin mengangguk. Kalau Mas Adi sendiri bukan asli sini juga? Bukan, aku aslinya dari kecamatan sebelah. Pulang cuma sesekali kalau dapat libur tambahan. Jawab Adi masih dengan bibir tersenyum. Hening, tidak ada lagi obrolan. Hanya suara langkah mereka yang terdengar beriringan. Itu tempat kerja kita ya Mas? Tanya Arvin menunjuk ke arah bangunan yang sudah ramai dengan orang beraktivitas. Iya, ayo, aku kenalkan sama karyawan yang lain. Ajak Adi seraya menepuk pelan bahu Arvin. Karyawan di situ kebanyakan berusia 30-an ke atas, tapi menurut Arvin, karyawan di sana baik-baik. Baru kenal sehari saja Arvin sudah mulai akrab dengan karyawan-karyawan pabrik kerupuk itu. Saat jam makan siang, mereka berkumpul dan bercerita tentang perjalanan hidup masing-masing. Saat bekerja pun mereka masih sempat bercanda satu sama lain. Meski baru 1 hari, namun Arvin sudah merasa mendapat keluarga baru di tempat kerjanya itu. Vin, hati-hati ya, ujar Mbak Nik saat mereka bersiap-siap untuk pulang. Hati-hati kenapa Mbak? Tanya Arvin polos. Rumah itu ada demite, kata Mbak Nik pelan. Apa itu Mbak? Bukan apa-apa Vin, Mbak Nik cuma bercanda, jangan dipikirkan. Potong Adi cepat, lalu segera merangkul bahu Arvin untuk menjauh dari Mbak Nik. Setelah beberapa saat berjalan, tiba-tiba Arvin teringat akan bantal yang kasurnya yang tadi pagi tidak sempat dijemur. Astaga Mas, aku lupa. Lupa apa Vin? Tanya Adi. Bantal dan kasurku bau apek Mas. Sebenarnya tadi pagi mau aku jemur tapi kelupaan. Bau lagi ya? Tanya Adi. Alis mata Arvin tampak mengernyit mendengar pertanyaan Adi. Sebenarnya spraynya sudah aku ganti. Bantal dan kasurnya juga sudah aku jemur sehari sebelum kamu datang itu, ujar Adi meralat perkataannya. Mungkin karena lama tidak dipakai Mas, makanya baunya masih nempel walau sudah dijemur. Mungkin harus dijemur lagi Vin. Terdengar suara derit pintu yang terbuka perlahan. Aku mandi dulu ya Vin, sudah gerah soalnya, ujar Adi melangkah masuk ke dalam rumah. Iya Mas, silakan. Arvin masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil handuk dan baju bersih. Lalu setelahnya ia berjalan ke arah dapur, menunggu Adi sampai selesai mandi. Vin, ini sisa pewangiku, kamu bisa pakai untuk dioles ke bantal dan kasurmu, ujar Adi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Oh iya Mas, terima kasih banyak Mas. Iya, aku masuk dulu ya, atau kamu mau aku tungguin? Tidak usah Mas, aku berani sendiri, ujar Arvin sambil tertawa kecil. Adi mengangguk lalu masuk meninggalkan Arvin seorang diri. Saat Arvin menyabuni tubuhnya, tiba-tiba terdengar suara nyanyian seorang perempuan dari depan pintu kamar mandi. Masih ada orang di dalam, ujar Arvin yang mengira orang itu ingin masuk ke dalam kamar mandi. Tidak ada jawaban. Namun suara nyanyian masih terdengar. Arvin tidak tahu lagu itu karena liriknya full menggunakan bahasa Jawa. Karena merasa orang yang sedang menyanyi itu ingin menggunakan kamar mandi juga, akhirnya Arvin pun bergegas menyelesaikan mandinya. Setelah memakai pakaian bersih, Arvin lantas keluar dari kamar mandi, namun ia cukup keheranan karena tidak menemukan siapapun di luar. Tidak ada siapa-siapa, gumam Arvin setelah menoleh ke kiri dan kanan. Suara nyanyian itu pun juga sudah tidak terdengar lagi. Vin, panggil Adi dari arah pintu dapur. Iya Mas, jawab Arvin seraya bergegas menghampiri Adi. Kamu mau mie? Tanya Adi setelah Arvin berada di dekatnya. Boleh Mas, sini biar aku yang masak. Biar aku saja Vin, kamu urus bantal dan kasurmu dulu, biar nanti enak tidurnya. Baik Mas, kalau begitu aku ke kamar dulu ya. Setibanya di kamar, Arvin langsung membuka bungkus pewangi yang diberikan Adi. Ia menuangkan sedikit cairan pewangi itu pada tangannya, lalu mengoleskannya merata ke permukaan bantal dan kasur. Membuat aroma harum dari pewangi itu memenuhi ruangan kamar tersebut. Arvin menghirup aroma parfum itu dengan bibir yang tersenyum. Baunya sudah hilang, ucap Arvin. Setelah selesai, Arvin pun keluar dari kamar. Ia berjalan menuju ke dapur untuk membantu Adi memasak mie. Gimana, baunya sudah hilang? Tanya Adi. Sudah Mas, terima kasih pewanginya ya Mas. Pewangi yang Mas Adi berikan itu sangat membantu. Ya syukurlah kalau begitu, ucap Adi seraya memasukkan mie ke dalam mangkok. Oh ya Mas,
Aku mau tanya. Silahkan, Vin. Sebelum aku datang, yang nempati kamar itu siapa ya, Mas? Tanya Arvin sambil membantu Adi mengaduk mie. Kamar itu sudah kosong beberapa bulan terakhir, Vin. Karyawan sebelumnya memilih tidur di kamar yang di depan itu. Oh, dalam hati Arvin berkata, pantas bau apek kalau sudah lama tidak ditempati. Ini, makan dulu minyak. Iya, Mas, terima kasih. Mereka berdua lalu makan sambil mengobrol. Mas, kenapa karyawan itu tidak tinggal di rumah ini lagi? Tanya Arvin. 2 minggu lalu dia mengalami kecelakaan, Vin. Ketika pulang dari pabrik kerupuk, kebetulan waktu itu dia baru dapat libur dan mau langsung pulang ke rumahnya. Arvin menghentikan makannya dan menatap Adi dengan rasa penasaran. Dia tidak meninggal kan, Mas? Dia meninggal dunia di tempat kejadian, Vin. Ditabrak oleh pengendara lain dari belakang. Dari keterangan pengendara itu, dia tidak melihat kalau ada orang di depannya. Aku duluan masuk kamar ya, Vin. Sudah ngantuk. Ujar Adi seraya meletakkan mangkuk kosongnya di atas meja. Arvin hanya mengangguk, lalu bergegas ia menghabiskan makanannya. Setibanya di dalam kamar, Arvin lantas merebahkan tubuhnya di atas kasur. Namun bau apek lagi-lagi muncul dan mengganggu indera penciumannya. Kenapa masih bau sih? Padahal tadi sudah dikasih wangi. Keluh Arvin sembari bangun dari kasurnya. Ia menutupi bantal tersebut dengan sarung, berusaha menghilangkan bau apek yang mengganggu. Setelahnya Arvin kembali merebahkan tubuh. Tanpa waktu lama Arvin lalu tertidur. Hari-hari berlalu. Tanpa terasa 1 minggu sudah Arvin bekerja di pabrik kerupuk tersebut. Dalam waktu 1 minggu ini Arvin sudah sangat akrab dengan karyawan-karyawan lain di sana. Apalagi dengan Adi. Arvin sudah menganggap lelaki itu seperti kakaknya sendiri. Vin, malam ini kita beli makan di luar saja ya. Mumpung aku punya uang, nanti aku yang bayar. Ujar Adi saat mereka berdua dalam perjalanan pulang dari pabrik. Wah, makasih banyak, Mas. Mas Adi baik sekali dah. Adi tersenyum. Sambil itu, aku mau ajak kamu jalan-jalan, Vin. Siapa tahu kamu terpincut gadis Jawa. Pulangnya kamu bawa istri. Keren kan? Pasti bangga orang tuamu. Arvin menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memerah. Adi tergelak dalam tawanya, membuat Arvin tersenyum malu-malu. Sesampainya di rumah seperti biasa, Adi mandi lebih dulu, sementara Arvin menunggu di pintu dapur dengan setia. Tidak lama, Adi keluar dengan rambut yang basah. Setelah Adi masuk ke dalam rumah, Arvin pun lantas masuk ke dalam kamar mandi. Ia mandi sambil bersiul dan sesekali bersenandung lagu Banjar. Brak! Nyanyian Arvin terhenti kala ia mendengar suara benda jatuh menimpa atap kamar mandi tersebut. Mas Adi, itu kamu ya, Mas? Teriak Arvin khawatir. Tidak ada jawaban, namun tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu kamar mandi itu. Siapa? Tanya Arvin. Tok tok. Siapa? Tanya Arvin dengan suara lebih keras. Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban, hanya suara ketukan yang terdengar dengan ritme yang jauh lebih cepat. Arvin menelan ludahnya, bulu kuduknya berdiri dan ia mulai merasa ketakutan. Krak. Arvin memutuskan untuk membuka pintu, namun ternyata tidak ada siapapun di luar kamar mandi tersebut. Akhirnya karena merasa takut, Arvin pun menyelesaikan mandinya dengan pintu yang terbuka. Setelah selesai mandi, Arvin lantas berlari masuk ke dalam rumah. Tapi baru selangkah saja ia masuk, raut wajah Arvin langsung berubah kaget saat melihat seorang laki-laki berdiri mematung di depan kompor. Arvin tahu itu bukan Adi, karena dari potongan rambutnya saja sudah berbeda. Baru ingin bertanya, tiba-tiba terdengar suara Adi yang sepertinya sedang mengusir kucing. Fokus Arvin teralihkan sebentar, akan tetapi saat Arvin kembali menoleh ke arah laki-laki misterius yang tadi berdiri di depan kompor, rupanya laki-laki itu sudah menghilang. Arvin langsung berlari menghampiri Adi yang masih berusaha untuk mengusir seekor kucing dari bawah dipan. Mas, panggil Arvin. Bantu aku usir kucing ini, Vin. Kucing ini membawa tikus, ujar Adi tanpa menoleh ke arah Arvin. Arvin lantas membantu Adi untuk mengusir kucing tersebut dari bawah dipan. Setelah berhasil ditangkap oleh Arvin dan Adi, kucing itu akhirnya dikeluarkan. Kamu sudah siap? Tanya Adi pada Arvin. Sudah, Mas. Kalau begitu ayo kita pergi sekarang, ajak Adi. Mereka berdua pergi menggunakan motor Supra milik Adi. Setelah beberapa saat, Adi pun menghentikan motornya di dekat sebuah warung tenda. Kamu bisa makan ikan lele,
Tanya Adi. Bisa mas. Mendengar jawaban Arvin itu, Adi pun lantas memesan 2 porsi pecel lele dan 2 gelas minuman. Sambil menunggu hidangan disajikan, mata Arvin tampak sibuk melihat-lihat di sekeliling tempat itu. Vin, setelah makan nanti kita jalan-jalan ya, ujar Adi. Iya mas. Singkatnya malam itu setelah makan, Adi dan Arvin pun berjalan-jalan menikmati suasana kota tersebut. Sekitar pukul 10 malam keduanya pulang. Arvin tidur lebih dulu, sementara Adi masak mie instan di dapur. Arvin bermimpi didatangi seorang laki-laki berusia 25 tahunan. Laki-laki itu berdiri diam di sudut kamar memperhatikan Arvin. Wajahnya pucat dan tampak tidak sehat. Namun saat Arvin mencoba mendekatinya, Arvin langsung terbangun. Pasti gara-gara aku kepikiran orang itu, gumam Arvin sambil mengingat lelaki misterius yang sempat ia lihat sehabis mandi. Setelah perasaannya cukup tenang, Arvin pun kembali memejamkan matanya. Mas Adi. Iya. Kemarin waktu aku baru selesai mandi itu mas, aku melihat ada orang berdiri di depan kompor kita. Mas Adi tahu siapa dia? Tanya Arvin penasaran. Adi mengerutkan alisnya dan menatap Arvin bingung. Nggak tahu Vin, kemarin tidak ada yang datang ke rumah loh. Mungkin itu kamu salah lihat kali. Masa iya sih mas aku salah lihat? Tapi mungkin aku memang salah lihat, karena saat aku menoleh lagi, orang itu sudah tidak ada. Iya, kamu pasti salah lihat. Beberapa hari berlalu. Vin, aku dapat libur 2 hari, jadi malam ini aku mau pulang ke rumahku. Kamu gak apa-apa kan sendirian? Ujar Adi pada Arvin yang sedang makan siang bersama Mbak Ani. Gak apa-apa mas, jawab Arvin sambil tersenyum. Kalau gak berani mending kamu nginep di rumahku saja Vin, ujar Mbak Ani menawarkan. Gak apa-apa mbak, aku berani kok sendirian. Mas Adi kan juga pernah tinggal sendirian di rumah itu sebelum aku datang. Iya, rumah itu aman, tidak ada apa-apa, ujar Adi. Mas Adi itu beda Vin. Beda apanya mbak? Beda umurnya, aku kan lebih tua dari kamu, ujar Adi menimpali. Lalu mereka tertawa. Tidak terasa jam pulang kerja sudah tiba. Arvin dan Adi pulang bersama-sama. Aku pulang dulu ya Vin, ujar Adi setelah membereskan barang bawaannya. Iya mas, hati-hati ya. Adi mengangguk. Ia berjalan keluar rumah dengan tas di tangannya. Kalau mau keluar jangan lupa pintunya dikunci, pesan Adi sebelum pergi. Arvin pun masuk kembali ke dalam rumah. Ia bersiap-siap untuk mandi. Saat sedang mandi, Arvin menghibur dirinya sambil menyanyikan lagu-lagu kesukaannya. Namun tidak disangka, dari luar kamar mandi terdengar suara seseorang perempuan yang juga mengikuti nyanyiannya. Suara perempuan itu pelan namun tajam. Setelah mendengar suara itu, Arvin langsung menghentikan aktivitas mandinya. Tapi ketika Arvin diam, perempuan itu juga diam. Rasa gelisah dan takut mulai Arvin rasakan. Arvin langsung menutup mulutnya begitu mendengar suara kerat-kerat di pintu. Suara itu seperti suara kuku yang digaru ke pintu. Aja wedi, aku mung arep ketemu kowe, ujar suara itu pelan, namun cukup membuat Arvin merinding. Tidak lama kemudian suara garukan kuku pada pintu itu menghilang. Hening, perlahan-lahan Arvin membuka pintu kamar mandi tersebut. Ia cukup lega karena tidak ada siapa-siapa di luar sana. Akhirnya pintu kamar mandi tersebut Arvin biarkan terbuka, sementara ia melanjutkan mandinya. Baru 1 gayung air membasahi tubuhnya, ketika tiba-tiba saja di depan pintu muncul sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai. Mengenakan kebaya berwarna hitam dengan selendang warna hijau melilit di pinggangnya. Matanya menatap tajam pada Arvin dan bibirnya tampak menyunggingkan senyum misterius. Nafas Arvin seakan terhenti, jantungnya berdegup kencang. Perasaan kaget dan takut menjadi satu. Tolong, teriak Arvin seraya menutup wajahnya dengan tangan. Arvin duduk meringkuk, badannya gemetar karena ketakutan. Namun setelah cukup lama tidak terjadi apa-apa pada Arvin. Akhirnya Arvin mulai memberanikan diri untuk membuka matanya. Ternyata benar dugaannya, perempuan itu sudah pergi. Dengan perasaan was-was, Arvin lantas keluar dari kamar mandi. Setelah dirasa cukup aman, dia pun langsung lari ke arah rumah dengan masih mengenakan celana pendek yang basah. Klak-klak, suara pintu ditutup. Setelah menutup dan mengunci pintu, Arvin langsung berlari ke arah kamarnya. Usai mengganti pakaian, ia lalu kemudian menyembunyikan diri di dalam sarung. Arvin mencoba untuk segera memejamkan mata agar perasaan takutnya menghilang. Namun baru 3 jam tidur,
Ia kembali terbangun setelah bermimpi aneh. Arvin merenung sejenak memikirkan mimpi yang baru saja ia alami. Dalam mimpinya itu, Arvin didatangi oleh laki-laki yang sama seperti dalam mimpinya belakangan ini. Arvin sedang memasak mie instan di dapur ketika laki-laki itu datang menghampirinya. Laki-laki itu berdiri diam menatap Arvin. Arvin yang bingung dan juga penasaran kemudian balas menatap si lelaki. Namun ketika Arvin memperhatikan laki-laki tersebut, dari kepala, kaki, laki-laki itu terlihat ada darah yang menetes. Dan semakin lama darahnya semakin banyak. Laki-laki itu melompat ke arah Arvin dengan gerakan cepat dan tidak terduga. Suaranya yang keras dan kasar membuat Arvin merinding. "Pergi dari sini." Lalu kemudian Arvin terbangun dari tidurnya. "Kenapa aku terus saja memimpikan orang itu? Siapa dia? Kenapa dia menyuruhku pergi?" ujar Arvin bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Brak! Arvin terkejut mendengar suara benda jatuh di luar kamar. Suasana sunyi tiba-tiba berubah menakutkan. Arvin bergidik ngeri, membayangkan bagaimana jika mimpinya menjadi kenyataan di malam itu. "A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq," ucap Arvin berulang-ulang. Perlahan-lahan rasa takutnya mulai berkurang, namun meski begitu Arvin tetap membaca doa dan memutuskan untuk tetap terjaga, guna mencegah mimpi menakutkan itu kembali. Saat pagi menjelang, rasa kantuk mulai menghampirinya, namun Arvin segera bergegas mandi dan bersiap berangkat kerja. "Mbak," panggil Arvin pada Mbak Ani. "Apa, Vin?" "Semalam aku mimpi aneh, Mbak," ujar Arvin lalu menceritakan apa yang ia alami semalam pada perempuan itu dengan sangat detail. Mbak Ani mendengarkan cerita Arvin dengan seksama. Tiba-tiba raut wajah Mbak Ani berubah, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Kenapa kamu tidak cerita dari awal, Vin?" tanyanya lembut penuh kepedulian. "Aku takut tidak ada yang percaya, Mbak. Dan ciri-ciri yang kamu sebutkan tentang sosok laki-laki yang muncul di mimpimu itu, aku tahu siapa dia, Vin," ujar Mbak Ani. "Siapa, Mbak?" tanya Arvin penasaran. "Dia mantan karyawan pabrik sini juga, tapi dia sudah meninggal." "Yang kata Mas Adi kecelakaan itu bukan, Mbak?" Mbak Ani mengangguk. "Sebenarnya sudah banyak karyawan di pabrik ini yang meninggal, Vin. Dan yang meninggal adalah karyawan yang tinggal di rumah itu. Makanya aku pernah bilang kan, kalau rumah itu ada hantunya." Raut wajah Arvin langsung berubah menegang. "Lalu aku harus bagaimana, Mbak? Aku takut, Mbak." "Ya sudah, begini saja. Nanti sepulang kerja, kamu ikut aku. Aku akan ajak kamu ke rumah kakekku. Mungkin kakekku punya solusi untuk membantumu mengatasi gangguan-gangguan itu," ujar Mbak Ani. Arvin mengangguk. Berulang-ulang ia mengucapkan terima kasih pada Mbak Ani. Singkatnya, sepulang kerja, Arvin langsung ikut Mbak Ani pulang ke rumahnya. Setelah berganti pakaian, Mbak Ani lantas mengajak Arvin untuk ke rumah kakeknya yang berada tidak jauh dari situ. Sesampainya mereka berdua di rumah kakek Mbak Ani langsung memperkenalkan Arvin pada si kakek. Dengan wajah bingung, Arvin mendengarkan percakapan antara Mbak Ani dan kakeknya dalam bahasa Jawa, tanpa memahami satu kata pun. "Apa kata beliau, Mbak?" tanya Arvin setelah Mbak Ani menatapnya. "Kakekku bilang kalau kamu diikuti sama dua sosok, Vin. Satunya perempuan pakai kebaya hitam dan satunya lagi laki-laki. Sosok yang perempuan itu jahat," ujar Mbak Ani. Percakapan keduanya terhenti ketika kakek Mbak Ani mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. "Kakek Mbak Ani kenapa, Mbak?" tanya Arvin berbisik. "Kakekku sedang berkomunikasi dengan makhluk yang mengikutimu, Vin. Kita tunggu saja." Setelah beberapa saat menunggu, kakek Mbak Ani memulai penjelasan tentang niat dan tujuan sosok tersebut. "Kata kakekku, laki-laki itu memiliki niat baik. Dia ingin memperingatkanmu bahwa sosok perempuan itu berbahaya dan ingin mengambilmu, Vin. Kamu disuruh pergi sebelum terlambat," ujar Mbak Ani. Arvin terkejut. "Mengambilku? Maksudnya apa, Mbak?" "Dia menginginkan nyawamu," ujar Mbak Ani pelan. "Vin, aku sebenarnya penasaran kenapa Pak Jaya mencari orang dari jauh untuk kerja di pabrik ini. Padahal orang-orang sini pun sebenarnya banyak yang ingin kerja di pabrik ini. Apa jangan-jangan..." Mbak Ani sengaja menggantungkan kalimatnya. "Karena menurut kakekku, sosok perempuan itu merupakan jin pesugihan yang meminta tumbal nyawa sebagai bayaran atas kemakmuran yang sudah dia berikan kepada orang yang bersekutu dengannya. Dan sosok laki-laki yang mengikutimu itu merupakan salah satu tumbalnya, Vin.
Sebab sekarang kamu juga sudah ditumbalkan, lanjut Mbak Ni. Siapa yang menumbalkan aku, Mbak? Arvin kembali bertanya. Sebelum menjawab pertanyaanmu itu, aku mau tanya dulu, apa yang Pak Jaya katakan sebelum kamu diterima kerja di sini? Tanya Mbak Ni. Seingatku tidak ada pertanyaan aneh, Mbak. Dia cuma nanya apa benar aku mau melamar kerja dan dia tanya umurku. Bahkan Pak Jaya tidak menanyakan tentang pengalamanku. Pak Jaya orang yang sangat baik. Oh ya, dia juga ada bertanya tentang wetonku. Tapi berhubung aku nggak tahu apa itu weton, jadi aku jawab tidak tahu. Lalu Pak Jaya meminjam kakakku, kemudian aku diterima. Aku rasa memang benar Pak Jaya, karena pertanyaan saat kamu mau melamar kerja itu tidak masuk akal, Vin. Alih-alih bertanya tentang pengalamanmu, dia malah menanyakan perihal weton. Weton itu istilah dalam kepercayaan Jawa yang merujuk pada hari kelahiran seseorang berdasarkan kalender Jawa tradisional. Kalender Jawa memiliki siklus 7 hari dalam seminggu seperti Minggu, Senin, Selasa, dan lain-lain, serta siklus 5 hari pasaran yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Weton sering digunakan sebagai acuan dalam berbagai hal, seperti membaca nasib. Dan memang ada weton yang diincar sebagai tumbal untuk jin. Dan aku rasa wetonmu sesuai untuk dijadikan tumbal, ujar Mbak Ni panjang lebar. Arvin sangat shock mendengar hal itu. Ia benar-benar tidak menyangka. Lalu aku harus bagaimana, Mbak? Kamu harus pergi dari sini secepatnya, Vin. Kamu harus pulang ke Kalimantan supaya sosok itu tidak bisa mengejarmu, ujar Mbak Ni. Jadi kalau aku pulang ke Kalimantan, sosok itu tidak akan bisa mengejarku, Mbak? Arvin bertanya. Mungkin saja, tapi kamu juga harus meminta bantuan ahli spiritual untuk memastikan keselamatanmu di sana. Tapi aku tidak punya uang untuk pulang, Mbak. Aku juga tidak tahu caranya untuk pulang. Setelah beberapa saat terdiam, Mbak Ni dan kakeknya kembali berbincang menggunakan bahasa Jawa. Dan tidak lama setelah itu, kakek Mbak Ni beranjak dari duduknya. Lalu kakek Mbak Ni keluar lagi dengan membawa sejumlah uang. Kakekku menyuruh kamu menggunakan uang ini untuk ongkos pulang ke Kalimantan, Vin, ujar Mbak Ni. Tapi maksudku bagaimana caranya aku mengembalikan uang ini nanti, Mbak? Kakekku ikhlas membantu kamu, Vin. Kamu tidak usah memikirkan bagaimana cara membayarnya. Asal kamu selamat sampai tujuan, itu sudah cukup untuk kami. Arvin tersentuh mendengar perkataan Mbak Ni. Tanpa terasa matanya mulai berkaca-kaca. Kamu tenang saja, Vin. Besok aku akan membantu kamu untuk pulang, ujar Mbak Ni. Singkat cerita, Arvin kini sudah berada di Kalimantan. Orang tuanya kaget begitu melihat Arvin pulang, sementara adik-adiknya malah langsung meminta dibelikan macam-macam barang pada Arvin, karena mengira Arvin pulang membawa banyak uang. Arvin memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang sudah ia alami pada orang tuanya. Ia hanya mengatakan kalau ia berhenti bekerja karena tidak cocok dengan pekerjaannya. Tidak lama setelah kepulangannya itu, Arvin memutuskan untuk merantau ke Kalimantan Tengah. Di sana ia ikut bekerja di salah satu tambang emas ilegal sekitar 4 bulanan, lalu berhenti dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di sebuah perusahaan kayu. Hingga saat ini Arvin tidak pernah lupa dengan kebaikan Mbak Ni dan kakeknya. Arvin berdoa, dimanapun Mbak Ni sekarang berada, semoga dia selalu sehat dan bahagia. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.